Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 565. Perusahaan farmasi Taikang adalah perusahaan farmasi besar yang mengkhususkan diri dalam pengobatan barat di negara ini. Juga, itu adalah salah satu yang paling mendapat perhatian di antara 6 perusahaan farmasi yang terlibat dalam pengungkapan eksplosif Fang Qiu selain dari perusahaan farmasi Siki. Pasalnya pula, saat postingan Taikang Pharmaceutical Industry di Weibo dirilis, langsung menyedot banyak perhatian netizen. Setelah membaca postingan tersebut di Weibo, netizen semua tercengang. Apa yang terjadi sekarang? Saya tidak pernah tahu bahwa perusahaan besar seperti Taikang Pharmaceutical Industry bisa bersikap sebaik itu untuk mengakui kesalahannya. Perusahaan menelan harga dirinya dan secara terbuka mengakui kesalahannya. Mereka telah melakukan pekerjaan yang bagus dengan mengakui kesalahan mereka. Meskipun masih belum diputuskan apakah Fang Qiu bersedia memaafkan mereka, berdasarkan permintaan maaf tulus mereka saja, saya memutuskan untuk berhenti menentang mereka. Ketika orang-orang dari perusahaan lain melihat posting ini, mereka semua tercengang sekaligus. Tidak ada yang menyangka perusahaan farmasi Taikang begitu tidak tahu malu melakukan hal seperti itu. Itu terlalu tercela. Saat ini pimpinan dan humas perusahaan lain masih melakukan rapat di ruang konferensi. Ketika orang-orang ini melihat postingan ini, mereka semua diam-diam memarahi perusahaan farmasi Taikang dan menghela nafas dengan menyesal. Mengapa Departemen Hubungan Masyarakat perusahaan mereka sendiri gagal memberikan solusi yang sebaik itu? Namun, karena industri farmasi Taikang telah mengambil langkah pertama, yang lain akan menunggu dan melihat bagaimana Fang Qiu akan merespons. Jika Fang Qiu setuju menjadi manajer kontrol kualitas industri farmasi Taikang, perusahaan lain dapat segera memposting di Weibo dan memberikan tawaran yang sama kepada Fang Qiu. Sebelumnya, ketika Fang Qiu pertama kali membeberkan berita tersebut, perusahaan farmasi Siki mencoba mengutuk Fang Qiu namun kemudian ditegur sebagai balasannya. Masalah ini sudah menyebar di antara perusahaan-perusahaan besar. Mereka diperingatkan bahwa mereka tidak boleh memprovokasi Fang Qiu ketika mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Fang Qiu. Bahkan jika mereka melakukannya dengan niat baik, mereka mungkin akan diberikan hak untuk diajak bicara. Oleh karena itu, meskipun perusahaan besar tahu itu adalah rencana yang sempurna untuk mengundang Fang Qiu menjadi manajer kontrol kualitas mereka, mereka tetap tidak berani bertindak gegabah. Sebaliknya, mereka semua menunggu jawaban Fang Qiu. Di Universitas Pengobatan Cina Jiangjing, Fang Qiu tidak meninggalkan perpustakaan sampai waktu makan malam. Setelah makan malam, dia pergi jalan-jalan di Gunung Yaowang. Begitu dia naik ke puncak gunung. Bip, bip, bip. Teleponnya tiba-tiba berdering. Fang Qiu mengeluarkannya dan melihat ke layar. Itu dari Jiang Miaoyu. Halo. Fang Qiu mengangkat telepon. Kamu di mana? Tanya Jiang Miaoyu. Saya baru saja makan malam, dan saya berjalan-jalan di Gunung Yaowang, jawab Fang Qiu sambil tersenyum. Anda tidak ada hubungannya. Anda adalah orang pertama yang makan malam di seluruh universitas. Jiang Miaoyu menggoda. Yah, itu karena saya tidak harus pergi ke kelas karena nilai saya bagus. Fang Qiu menjadi sombong, tertawa. Jiang Miaoyu mendengus angkuh, lalu berkata, ngomong-ngomong, saya dengar Anda telah menjadi manajer kontrol kualitas perusahaan farmasi Taikang, bukan? Ah! Fang Qiu tercengang. Bagus, sangat bagus. Kamu sudah memiliki gaji yang besar saat di sekolah, jadi kamu tidak akan memiliki terlalu banyak tekanan untuk menafkahiku di masa depan. Tetapi karena gaji yang diberikan pekerjaan ini kepada Anda tampaknya sangat mengesankan, Anda mungkin tergoda untuk memiliki wanita simpanan. Jadi, setelah perusahaan mulai membayar Anda harus segera menghabiskan uang dengan membeli apartemen. Semakin banyak Jiang Miaoyu berbicara, semakin tidak masuk akal bagi Fang Qiu. Tunggu. Fang Qiu buru-buru meminta berhenti. Dia tahu bahwa Jiang Miaoyu sedang menggodanya, membuatnya menjadi bahan tertawaan. Haha. Benar saja, begitu Fang Qiu meminta jeda, Jiang Miaoyu tidak bisa menahan tawa. Apakah Anda tahu apa yang terjadi dengan manajer kontrol kualitas? Fang Qiu bertanya, mengangkat alisnya. Aku tahu itu. Aku tahu kamu tidak tahu. Jiang Miaoyu terkikik, lalu mengklarifikasi masalahnya. Industri farmasi Taikang telah memposting postingan di Weibo. Mereka pertama kali mengucapkan terima kasih dan kemudian meminta maaf kepada publik. Untuk menunjukkan ketulusan, mereka juga mengundang Anda menjadi manajer kontrol kualitas. Bagaimana bisa? Fang Qiu linglung. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, oke, saya akan pergi dan melihat-lihat.
Baiklah, aku juga akan makan malam, jawab Jiang Miaoyu dan kemudian menutup telepon. Setelah berbicara dengan Jiang Miaoyu, Fang Qiu segera masuk ke akun Weibo dengan ponselnya untuk memeriksa kiriman tersebut. Seperti yang diharapkan, dia melihat postingan yang dirilis oleh perusahaan farmasi Taikang. Saat ini, banyak orang telah meninggalkan komentar di bawah dan memposting ulang postingan ini. Akun Weibo Fang Qiu telah menerima banyak perhatian. Banyak orang menunggu dengan cemas, bertanya-tanya bagaimana Fang Qiu akan menjawab. Setelah membaca postingan tersebut, Fang Qiu tersenyum. Menarik. Kenapa mereka bisa mendapatkan ide seperti itu? Mereka hanya bermain tai chi dengan saya, bukan? Sambil tertawa kecil, Fang Qiu berbisik, namun, menurutmu apakah aku akan kehabisan akal setelah ini? Karena kita akan melakukan itu, mari kita lihat teknik siapa yang lebih baik. Setelah itu, Fang Qiu turun gunung. Kemudian, dia langsung berbalik dan menuju keluar kampus. Dia datang ke jalan dekat universitas dan mengunjungi semua toko obat, seperti Aula Kelas 1, dan Apotek Besar XX. Kali ini, Fang Qiu mencari secara khusus obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Taikang. Ia membeli sekotak hampir semua jenis obat yang diproduksi oleh perusahaan farmasi Taikang yang belum pernah diuji sebelumnya, selama tersedia di toko obat. Setelah itu, dia membawa obat tersebut kembali ke asrama. Karena Zhu Benzeng, Sun Hao, dan Zhou Xiaotian belum kembali, Fang Qiu memanfaatkan waktu untuk menguji obatnya sekaligus. Ternyata ada yang salah dengan semua obat ini. Tanpa basa-basi, Fang Qiu memotret obat-obatan tersebut setelah dipastikan semuanya memiliki masalah kualitas. Pukul 10 HAL. Fang Qiu merilis postingan lain. Selain mengunggah foto-foto obat yang dimaksud, Fang Qiu juga secara khusus mengemukakan masalah masing-masing obat tersebut. Beberapa dari mereka memiliki residu pestisida yang berlebihan. Beberapa mengandung heavy metal yang berlebihan, dan sebagainya. Bagaimanapun, Fang Qiu secara praktis mendaftarkan semua produk subkualitas dari industri farmasi Taikang. Meskipun kali ini dia tidak memiliki lembar ujian dari Capital University of Science and Technology sebagai bukti, Fang Qiu sama sekali tidak khawatir karena dia telah membeli salinan dari masing-masing obat, dan dia tidak berniat untuk membuangnya. Pergi. Jika pihak lain menyangkal bahwa Fang Qiu tidak memiliki bukti kuat, dia akan segera menemukan laboratorium kimia untuk menguji obat-obatan tersebut, atau bahkan mengunjungi Universitas Sains dan Teknologi Ibu Kota. Bagaimanapun, masalah ini tidak hanya menarik perhatian orang-orang terhadap pengobatan Cina tetapi juga membantu Universitas Sains dan Teknologi Ibu Kota menjadi terkenal. Secara tidak sengaja, hal tersebut memberi kesan kepada masyarakat bahwa Capital University of Science and Technology adalah institusi nomor 1 di bidang pengujian laboratorium. Fang Qiu percaya bahwa Universitas Ibu Kota Sains dan Teknologi tidak akan menolaknya begitu dia membuat permintaan. Postingan tersebut muncul di Weibo. Fang Qiu tersenyum. Melihat postingan yang baru saja dia kirim, dia dalam hati mencela, "Kamu mencoba untuk mengubah kekuatanku melawan aku, tetapi kamu tidak tahu bahwa gerakanmu kebetulan digunakan untuk saya. Ini adalah seni nyata untuk menyelesaikan tugas besar dengan sedikit usaha dengan manuver yang cerdik." Faktanya, orang yang menemukan metode ini cukup mengesankan. Tapi sayang yayasannya tidak stabil. Tanpa dasar yang kokoh, tidak peduli seberapa kuat sarana tersebut, itu tidak berguna. Tai Chi adalah tentang pelatihan kuda-kuda. Ketika latihan kuda-kuda tidak dipelajari dengan baik, sisa usaha akan sia-sia. Ini sama dengan berlatih seni bela diri. Jika Anda ingin menerobos secara paksa dengan fondasi yang tidak stabil, Anda hanya dapat menderita penyimpangan ki dan menarik api ke atas diri Anda sendiri. Di internet, banyak sekali netizen yang menunggu berjam-jam sebelum jawaban Fang Qiu akhirnya tiba. Saat melihat jawaban Fang Qiu, para netizen langsung tertawa terbahak-bahak. Astaga, tamparan seperti itu di wajah. Orang A, aku akan memberimu permen, jadi tolong jangan pukul aku, oke? Orang B, aku akan menamparmu. Orang A, baiklah, saya akan memberikan Anda 1 truk permen, tolong jangan pukul saya, oke? Orang B, aku akan menamparmu. Wajahku sakit. Bahkan saya merasa sangat malu untuk perusahaan farmasi Taikang. Tamparan di wajah ini benar-benar sejenis. Industri farmasi Taikang berpikir bahwa memberi Fang Qiu wajah tersenyum akan dihargai dengan wajah tersenyum yang sama. Namun, mereka tidak menyangka Fang Qiu bukanlah orang normal. Dia suka menamparkan wajah orang lain, terutama saat mereka tersenyum. Haha, Tuan Fang Qiu sedang mendemonstrasikan kekuatannya lagi. Selamat, Tuan, keterampilan menamparkan wajahmu meningkat lagi,
dan kamu sudah menguasainya. Netizen mengolok-olok masalah itu seperti orang gila. Beberapa orang bahkan mengalami sakit perut karena tertawa terlalu keras. Untuk sementara, segala macam lelucon ditinggalkan di kolom komentar akun perusahaan farmasi Taikang. Harus dikatakan bahwa netizen sangat berbakat. Hanya dalam beberapa menit, mereka membuat ratusan dan ribuan versi cerita yang berbeda. Namun, saat semua orang bersenang-senang menghiasi cerita, seseorang tiba-tiba menjawab dengan grafik gerak. Dalam gambar tersebut, seorang anak laki-laki kulit hitam tersenyum dan mencoba untuk menyenangkan anak lainnya, tetapi dia ditampar oleh anak tersebut. Ekspresi wajah bocah kulit hitam itu langsung berubah. Dia merasa sangat bersalah. Namun, dia langsung ditampar lagi. Para netizen yang memposting grafik bergerak bahkan membenahi gambar tersebut dengan ceritanya. Semua orang melihat grafik gerak itu. Kemudian, mereka tertawa lebih keras. Tak lama kemudian, sebagian menyibukkan diri menulis cerita, sementara yang lain membuat grafik gerak. Pada akhirnya, datanglah satu set paket emoji tamparan wajah Fang Qiu. Netizen bersenang-senang. Semula sepengetahuan netizen, dalam menghadapi tawaran pekerjaan yang dikirimkan perusahaan farmasi Taikang ini, Fang Qiu hanya bisa menerima atau menolak tawaran tersebut. Beberapa netizen bahkan telah menganalisis dua opsi untuk Fang Qiu sebelumnya, dan mereka menemukan bahwa tidak ada opsi yang baik untuk Fang Qiu. Tetapi yang mengejutkan mereka, sekarang ada cara ketiga untuk menjawab. Ini adalah jawaban yang tidak diharapkan siapapun. Fang Qiu sepertinya mengatakan bahwa dia tidak benar-benar ingin bekerja untuk perusahaan yang begitu ceroboh dengan kualitas produknya. Pada saat yang sama, perusahaan farmasi lain juga terhibur. Sajikan dengan benar. Haha, mereka sudah dimarahi, tapi mereka berani menyodok sarang lebah itu. Mereka benar-benar mencari kematian. Peluru mengenai burung yang menjulurkan kepalanya lebih dulu. Untungnya, kami merendahkan diri dan menunggu. Secara pribadi, perusahaan-perusahaan itu semua senang karena perusahaan farmasi Taikang kembali ditampar. Sementara itu, mereka juga merasa bersyukur karena tidak menghubungi Fang Qiu dan menawarkan pembayaran kepadanya. Jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka? Di perusahaan farmasi Taikang. Percaya bahwa debu telah mengendap, semua karyawan pulang ke rumah untuk beristirahat. Ma Guoyong, ketua dewan, juga pergi ke sauna dan pijat. Namun, kemunculan postingan Fang Qiu langsung membuat semua anggota perusahaan tersentak. Melihat postingan ini, mereka yang berada di Departemen Hubungan Masyarakat Perusahaan Farmasi Taikang semuanya tercengang. Bip, bip, bip. Segera, telepon anggota staf yang mengusulkan rencana itu mulai berdering. Panggilan itu dibuat oleh manajer hubungan masyarakat. Apakah ini ide bagus yang Anda hasilkan? Sebuah suara menuntut datang dari ujung telepon yang lain. Saya tidak tahu Fang Qiu begitu sulit untuk dihadapi. Dan saya sudah mempresentasikan rencana saya. Dia terlalu licik. Selain itu, kekacauan ini disebabkan oleh obat lain yang bermasalah kualitasnya. Ini tidak ada hubungannya dengan rencanaku. Paling buruk, saya bisa mengundurkan diri. Anggota staf juga kesal. Manajer itu tertegun, dan kemudian nadanya segera melunak. Dia dengan cepat berkata, saya tidak bermaksud menyalahkan Anda. Hanya saja Fang Qiu ini terlalu lihai. Rencana Anda sangat bagus, tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saya hanya mengatakan sesuatu yang tidak enak di telinga karena saya benar-benar cemas. Jangan lakukan sesuatu yang gegabah. Bisakah Anda memutar otak untuk melihat apakah ada jalan keluar lain? Beri aku 10 menit. Anggota staf mempertimbangkannya sejenak dan kemudian dengan cepat menutup telepon. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 566. Sekarang saya hanya bisa berkonsultasi dengan kakek. Menutup telepon, anggota staf tersenyum masam. Meskipun bekerja di Departemen Hubungan Masyarakat, dia adalah pria yang baik hati. Sejak dia mendengar bahwa ada yang salah dengan obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaannya, dia memiliki perasaan tidak enak tentang perusahaan tersebut. Dia ingin mengundurkan diri, tetapi dia tahu betapa sulitnya hidup itu. Dia tidak pernah bisa mendapatkan gaji setinggi itu di tempat lain, jadi dia memaksakan diri untuk menanggungnya sepanjang waktu. Sekarang, dia masih tahan dengan itu. Demi masa depannya sendiri, dia hanya bisa berkompromi. Dia memutar nomor telepon dan panggilan itu berhasil. Kakek, anggota staf memanggil dengan hormat. Kemudian, dia berkata, saya ingin meminta Anda untuk membantu saya. Dia segera memberitahu kakeknya situasi yang dia hadapi dan memintanya untuk membantunya menemukan jalan keluar.
Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa setelah kakeknya mendengarkan keseluruhan cerita, raungan kemarahan tiba-tiba terdengar di ujung telepon. Bocah sialan, apa kau ingin membuatku kesal sampai mati? Saya telah berlatih seni bela diri sepanjang hidup saya, dan selalu mengutamakan kebajikan dan moralitas. Tapi anak sialan sebenarnya meminta saya untuk membantu Anda mengabadikan perbuatan jahat. Tidak, kaulah yang telah memegang lilin itu kepada iblis sepanjang waktu. Sekarang Anda ingin menyeret saya ke dalam ini. Anda pikir sayap Anda telah tumbuh cukup kuat untuk mendukung diri Anda terbang, bukan? Saat kau kembali, aku pasti akan mematahkan sayapmu. Mendengar teguran yang marah, anggota staf memaksakan senyum dan berkata, "Kakek, saya tidak punya pilihan. Cucu Anda juga harus mencari nafkah, serta memenuhi tanggung jawab saya sebagai anak Anda. Jika saya tidak mempertahankan pekerjaan ini, saya bahkan tidak dapat menghidupi diri sendiri. Lalu, bagaimana saya bisa menjagamu? Apakah Anda ingin melihat cucu Anda tidak mencapai apa-apa selama sisa hidupnya? Apa yang salah dengan itu? Itu lebih baik daripada menyerahkan lilin kepada iblis." Di ujung telepon yang lain, amarah lelaki tua itu masih belum memudar. "Baiklah kalau begitu." Anggota staf tersenyum meminta maaf dan berkata, "Kakek, saya berjanji ini akan menjadi yang pertama dan juga yang terakhir kali. Hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Saya akan memasuki industri yang berbeda saat saya menemukan pekerjaan yang memberikan gaji yang hampir sama. Apakah kamu puas?" Itu lebih seperti itu. Suara lelaki tua itu datang dari ujung telepon yang lain. "Kakek, lihat, aku sedang ditekan oleh atasanku sekarang. Jika Anda punya ide, tolong beri saya beberapa saran. Jika Anda bahkan tidak dapat membantu saya, maka cucu Anda akan benar-benar kehilangan pekerjaannya," kata anggota staf tersebut. "Tidak ada yang terlintas dalam pikiranku." Sebuah suara yang sangat lugas datang dari sisi lain telepon, berkata, "Lawan juga harus menjadi Master Tai Chi. Bahkan jika dia bukan ahli dari keterampilan tempur yang sebenarnya, setidaknya dia adalah ahli teori. Anda tidak bisa memenangkannya sama sekali. Bahkan kamu tidak bisa melakukannya." Anggota staf tertawa hampa. "Saya tidak bisa." Di ujung lain telepon, suara itu berkata, "Karena pihak lain telah menangkap titik sakit perusahaan Anda. Tidak peduli seberapa keras perusahaan Anda berjuang, itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, perusahaan Anda sangat korup. Perusahaan korup semacam ini harus bangkrut. Bagaimana Anda memiliki wajah untuk berbicara tentang kehilangan pekerjaan Anda dengan saya? Sekarang, pindahkan pantatmu kembali ke rumah. Saya melarang Anda bekerja untuk perusahaan yang korup seperti ini. Jika saya tidak bisa melihat Anda dalam 3 hari, saya pasti akan mematahkan kaki Anda." Dengan itu, dia langsung menutup telepon. Di ujung lain telepon, seorang lelaki tua berambut abu-abu, yang baru saja menutup telepon, mendengus marah dan menggeram, "Siapa bilang tidak ada jalan keluar? Tetapi premisnya adalah Anda mendapatkan sesuatu dari pihak lain sehingga dia harus menarik kekuatannya sendiri. Namun, bisakah Anda benar-benar mendapatkan sesuatu darinya? Bahkan jika kamu bisa, aku tidak akan memberimu nasihat apapun. Perusahaan berpikiran jahat seperti ini harus ditutup secepat mungkin." Anggota staf perusahaan farmasi Taikang yang digantung merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak punya pilihan selain memanggil manajer Departemen Hubungan Masyarakat lagi. "Apakah Anda punya solusi?" Begitu panggilan berhasil, pertanyaan mendesak dari manajer datang dari sisi lain. "Tidak ada yang bisa saya lakukan," kata anggota staf tanpa daya. "Pikirkan lagi. Pasti ada jalan." Manajer melanjutkan, "Selama Anda dapat menemukan solusi yang baik, saya akan merekomendasikan Anda kepada Ketua Dewan dan mengizinkan Anda menjadi Wakil Manajer Departemen Hubungan Masyarakat. Bagaimana menurut Anda?" Manajer, "Maaf, saya benar-benar tidak punya cara untuk memperbaiki ini." Anggota staf menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika saya punya cara, saya pasti akan mengungkitnya." Di ujung lain telepon terdengar dengus kesal manajer itu. Dia berteriak, "Karena Anda tidak punya solusi, datanglah ke perusahaan dan selesaikan prosedur pengunduran diri besok." Pengelola. Bip, bip, bip. Garis terputus. Set. Menarik napas dalam-dalam, anggota staf menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan bergumam, "Aku seharusnya mengundurkan diri lebih awal. Kenapa aku dipecat sekarang?" Nyatanya, dia sudah melihatnya datang. Rencana untuk mempekerjakan Fang Qiyu diajukan olehnya. Tapi sekarang jawaban Fang Qiyu telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Jika seperti yang diharapkan, harga saham perusahaan akan terus turun besok,
dan reputasinya di internet akan semakin buruk. Meskipun itu tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang mengusulkan rencana ini. Jadi, dia adalah orang yang paling cocok untuk disalahkan. Hari berikutnya. Pastinya, begitu bursa saham dibuka, saham keenam perusahaan itu sekali lagi jatuh dalam sekejap. Apakah seperti Bima Sakti yang jatuh dari surga tertinggi? Harga saham telah jatuh ke level yang sangat menyedihkan. Jika bukan karena limit down, 6 perusahaan ini mungkin akan bangkrut dalam waktu 1 hari, bukan? Di hari ketiga, harga saham ke-6 perusahaan itu jatuh lagi. Tanpa pilihan lain, ke-6 perusahaan itu hanya bisa menghentikan perdagangan sahamnya. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional juga mulai menyapu pasar secara ganas, mengakibatkan tsunami dahsyat di pasar farmasi dalam negeri. Dengan beroperasinya Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional, berita tentang penemuan dan penyitaan segala jenis obat di bawah standar bermunculan setiap hari. Banyak pabrik farmasi, entah tidak dikenal atau terkenal, segera ditutup setelah dinyatakan bersalah. Segera, Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional datang untuk menyelidiki 6 perusahaan yang dipimpin oleh perusahaan farmasi Siki yang telah dibocorkan oleh Fang Qiu. Mereka bahkan tidak menginformasikan 6 perusahaan tersebut sebelumnya, namun langsung masuk ke perusahaan tersebut dan memulai penyidikan. Penyelidikan mendadak semacam ini sangat mengejutkan para ketua dewan dari 6 perusahaan tersebut. Untuk sementara waktu, para eksekutif, termasuk ketua, dewan direksi, manajer umum, dan direktur dari 6 perusahaan semuanya buru-buru mencoba menyuap petugas investigasi melalui koneksi mereka, berharap memberikan kesempatan bagi perusahaan mereka untuk tetap buka. Tetapi pada akhirnya, tidak peduli seberapa keras mereka menyuap atau meminta bantuan dari koneksinya, para petugas tetap tegas. Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional tidak tergoyahkan dalam tekadnya. Investigasi tidak bisa dinegosiasikan. Untuk beberapa waktu, seluruh industri farmasi sangat gelisah. Perusahaan kecil dan pabrik yang diam-diam memproduksi obat-obatan di bawah standar semuanya dengan tergesa-gesa menutup pintunya. Bahkan ada yang buru-buru pindah ke industri lain, berusaha menutupi usaha mereka sebelumnya yaitu membuat obat di bawah standar. Dalam situasi ini, Fang Qiu tidak diragukan lagi menjadi musuh bersama para pengusaha berpikiran jahat di industri farmasi. Banyak orang diam-diam mengutuk Fang Qiu. Selain itu, karena pengaruh besar yang ditimbulkan oleh hal ini, penjualan semua obat Cina di negara tersebut turun tajam, bahkan jumlah pasien yang meminta resep pengobatan Cina menurun banyak. Perkembangan pengobatan Cina, yang dulunya lemah, akhirnya menjadi sedikit lebih baik belakangan ini. Namun, karena berita terbaru dari Fang Qiu, sekali lagi menjadi tertindas. Dari situasi saat ini, itu bahkan lebih lemah dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan banyak dokter pengobatan Tiongkok menjadi tidak bisa berkata-kata dengan Fang Qiu. Mereka mengira tindakan Fang Qiu tidak beralasan. Namun, tentu saja, mereka yang merasa tidak bisa berkata-kata kepada Fang Qiu dan bahkan memiliki dendam terhadapnya adalah mereka yang ingin menghasilkan uang melalui pengobatan Tiongkok daripada dokter pengobatan Tiongkok yang sebenarnya. Para dokter pengobatan Tiongkok yang sangat bijak itu semuanya memuji Fang Qiu secara pribadi. Sepertinya badai obat ini akan bertahan lama. Semakin lama, semakin baik. Lebih baik membuang tumor ini sepenuhnya. Ya, Fang Qiu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Setelah acara ini, orang tidak akan berani menggunakan pengobatan Cina yang cacat untuk waktu yang lama. Dalam jangka panjang, ini akan sangat bermanfaat untuk pengobatan Tiongkok. Selama masa sakitnya berakhir, perkembangan pengobatan Cina secara resmi akan memasuki tahap baru. Sehari kemudian, di Jikuan, Provinsi Qilu, sesi konsultasi tahunan untuk penerimaan perguruan tinggi berlangsung. Sesi konsultasi untuk penerimaan perguruan tinggi diadakan di Pusat Pameran Internasional Jikuan. Hari itu juga, mereka yang bertanggung jawab atas pendaftaran dari lebih dari 300 perguruan tinggi dan lembaga pendidikan internasional datang ke tempat kejadian untuk menjawab semua pertanyaan dari semua siswa yang telah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Pagi-pagi sekali, Pusat Pameran Internasional menerima guru dan siswa dari lebih 300 sekolah. Karena sesi konsultasi sudah ditentukan sejak lama, Pusat pameran telah mengalokasikan semua sumber dayanya sesuai dengan kebutuhan. Pusat pameran memiliki total 2 lantai. Kios dari 300 universitas telah ditetapkan. Akibatnya, perwakilan dari berbagai universitas hanya perlu mencari kios yang ditugaskan untuk mereka dan menyiapkan meja. Sekitar pukul 8, pameran ditutup. Itu memungkinkan para guru dan siswa dari 300 sekolah untuk membuat persiapan akhir.
Untuk menarik para kandidat untuk berkonsultasi di warung mereka, para guru dan mahasiswa dari masing-masing universitas meletakkan buku pegangan rekrutmen di depan tempat duduk mereka sendiri, serta buku pegangan pengenalan universitas tersebut. Mereka juga memasang spanduk bertuliskan, "Selamat datang teman sekelas junior pulang," dan sebagainya. Tidak heran jika kios dengan posisi terbaik dalam sesi konsultasi ini adalah yang ada di pintu masuk International Exhibition Center. Sayangnya, kios pengobatan Tiongkok Universitas Jiangjing tidak ada di sana. Sebaliknya, itu ditempatkan di tempat yang relatif jauh di lantai 2. Pusat pameran sangat besar bahkan jika beberapa siswa datang untuk mencari Universitas Pengobatan Cina Jiangjing karena kagum, juga sangat sulit bagi mereka untuk menemukan UJCM di antara lebih dari kios di 300 universitas. Saat ini, 2 guru dan 3 siswa sudah duduk di tempat pendaftaran Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Hampir semua universitas lain mengirimkan tim seperti itu. Sebagian besar dari mereka yang duduk di belakang setiap kios adalah 2 guru dan 3 atau 4 siswa. UJCM. Selama persiapan, banyak staf universitas yang melihat pengurus Universitas Pengobatan Cina Jiangjing dan terhuyung-huyung. UJCM jelas merupakan salah satu universitas paling kompetitif dalam perekrutan istilah ini. Bagaimanapun, Fang Qiyu dari UJCM telah sukses tahun ini. Sampai sekarang, wahyu besar yang dibuat Fang Qiyu masih mengejutkan seluruh negeri. Tidak pernah tahu kalau kios UJCM ada di sebelah warung kami. Apa menurutmu Fang Qiyu akan datang ke sesi ini? Tanya seorang gadis di sebelah warung. Jangan menunjukkan mata lengketmu. Bagaimana Fang Qiyu bisa datang ke sini? Ya, jika Fang Qiyu datang, bagaimana universitas lain bisa merekrut siswa? Kau tak pernah tahu. Fang Qiyu sekarang menjadi juru bicara Universitas Pengobatan Cina Jiangjing. Mungkin saja dia akan datang untuk mengikuti acara besar seperti merekrut siswa. Coba lihat sendiri. Para guru dan siswa UJCM yang datang untuk sesi konsultasi semuanya duduk di sana. Tapi Fang Qiyu tidak terlihat, benar kan? Mendengar kata-kata itu, gadis yang menanyakan pertanyaan itu berunding sejenak, lalu, dia juga merasa bahwa harapannya redup. Jadi, dia memegang pipinya dengan kedua tangan dan jatuh ke dalam fantasi yang indah. Di sini, kedua guru dan 2 mahasiswi dari UJCM melihat ke kiri dan ke kanan dengan ekspresi bingung di wajah mereka.